Halo, Assalamualaikum, Sawadee saya Kare. Di video kali ini kita bakal belajar caranya nulis yang ngefeel ke pembaca. Karena kayak capek gak sih kalau nulis tapi pembaca mikirnya, oh, terus gak inget sama cerita kita. Sayang dong. Jadi, saya mau ngasih tipsnya, tapi subscribe dulu. Udah? Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Mulai dari nulis konflik, karakter, tips nulis, apapun tentang kepenulisan dibahas di sini. Jadi kalau kamu mau jadi penulis, harus subscribe channel ini. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih ya. Respect banget ya pokoknya. Tadi udah disinggung sedikit, di video kali ini itu kita bakal belajar caranya nulis yang ngefeel. Maksudnya bikin cerita yang ngefeel biar pembaca itu ngerasain juga apa yang kita rasa gitu gak sih? Karena kan udah pasti lah ya, kita nulis capek, pegel, belum revisi, dan lain sebagainya. Tapi ngerasa, maksudnya pembaca tuh ngerasa, gitu. Atau, oh ya udah gitu, nggak ngebekas apa-apa ke pembaca. Nah, sebenarnya ada caranya supaya cerita itu ngefeel ke pembaca. Tapi subscribe dulu, dari ulang lagi dong. Langsung, yang pertama, nulis pakai hati. Anggap gini ya, kamu pasti pernah nonton acara pencarian bakat di TV, terus tiba-tiba orang tuanya datang dari belakang, terus nangis-nangisan. Kamu ikut nangis gak? Ada yang iya, ada yang enggak. Belum tentu ya. Kalau misalnya ketara banget, ih gimmick banget sih ini TV, misalnya gitu ya. Pasti kamu gak bakalan ikut emosi yang ada di situ. Atau misalnya The Academy ya, bener gak sih? Iya, anggaplah ya yang di Indosiar itu. Kan dia di situ berdiri 1 jam ya, sampai kepotong iklan, terus berdiri lagi, terus gitu lama. Kita yang nonton ya udah senang-senang aja kalau emang kita seneng. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, ih nggak realistis nih, bohongan nih misalnya, misal nih, mohon maaf nih Indosiar. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan gimmick. Gimmick itu belum tentu bisa berhasil kalau memang udah keseringan. Nah, kalau kamu nulisnya pakai gimmick, maksudnya ya udah nih gue pengen nulis yang sedih ceritanya ya, ceritanya. Nulis yang sedih gitu misalnya. Belum tentu nyampe ke pembaca karena emang kamu nulisnya pakai gimmick. Atau misalnya nulisnya komedi. Nulis komedi yang ada belum tentu lucu, jadinya garing. Karena emang diniatin buat lucu, emang diniatin buat bikin sedih, gimmick gitu loh. Tapi kalau emang udah pembawanya komedi, misalnya kayak saya deh, misalnya pede aja gitu, misalnya saya adalah penulis komedi yang udah biasa nulis komedi, ya udah saya nulisnya komedi, ya udah jadinya lucu-lucu aja. Tapi kalau misalnya trying to be funny gitu ya, misalnya kamu biasa nulis roman, terus nulisnya ganti gitu jadi komedi, susah. Dan biasanya yang kayak gitu-gitu nggak dapat komedinya. Sama kalau misalnya mau bikin cerita sedih, ya udah kamunya nulis sampai sedih, nggak gitu maksudnya. Kalau misalnya kamu pas lagi nulis nih, ngetik gitu, kamu kayak sedih banget gitu nulisnya, nah kemungkinan pembaca itu juga bakal ngerasain apa yang kamu rasain. Jadi intinya nulis pakai hati, itu yang pertama tuh, nulis pakai hati. Ya maksudnya kalau sedih sedih, kalau ketawa ya ketawa, kalau happy ya happy, kalau bucin ya bucin gitu loh maksudnya. Tapi nulisnya pakai hati, karena setiap pembaca itu pasti punya sense masing-masing, dan setiap buku dengan genre masing-masing juga bisa dapetin emosi masing-masing. Yang tadi saya bilang ya, kalau komedi ya dapat ketawanya, kalau sedih dapat nangisnya misalnya, atau apapun yang lainnya. Yang kedua, bikin karakter yang kuat. Apa hubungannya karakter yang kuat sama feel? Kalau karakternya kuat, karakter itu pasti dicintai. Misal deh, Dilan, tahu pasti kamu nonton filmnya, baca juga. Kalau ngomongin Dilan, siapa yang nggak sayang sama Dilan? Sayang tuh bukan berarti pengen pacaran sama Dilan, enggak. Maksudnya suka sama karakter Dilan. Ya Dilan itu romantis, anak geng motor, ganteng juga, keluarganya lengkap gitu loh maksudnya. Pasti banyak yang suka sama dia sebagai karakter, atau mungkin sebagai Dilannya, bukan Iqbal ya, tapi Dilannya. Nah, kalau misalnya udah sayang, pas Dilan putus sama Milya, ikutan sedih atau enggak? Kebanyakan ikutan sedih karena emang Dilan itu dicintai. Milyanya juga dicintai sih. Maksudnya dua-dua ini tuh dicintai, ketika mereka punya konflik dan putus, orang-orang ngerasain sedihnya. Bahkan di sequel yang ketiga, di series yang ketiganya, yang si Milya itu kan dia diceritain ya, lebih sedih lagi kan. Nah gitu loh maksudnya. Jadi kalau ceritanya emang sedih dan karakternya kuat, jadi makin ngefeel gitu. Ya saya juga kayak nyesek juga sih mereka putus ya. Padahal kalau misalnya Dilan jujur saat itu, yakin bisa sampai nikah. Jadi ngomongin Dilan, ya udah skip. Yang ketiga, ngomongin Dilan aja deh terus.
Yang ketiga, kalau mau bikin cerita supaya ngefeel harus relate. Relate tuh maksudnya, oh ini ceritanya gue banget nih, ih mirip banget sama cerita gue, ih kayak si dia nih misalnya. Dengan cara kayak gitu pasti bakalan ngefeel. Misal kamu nulis novel Islami, pembaca Islami ya udah pasti hijabers atau yang gitu-gitu, pokoknya yang Islami. Nah, orang-orang yang Islami ini kalau misalnya kamu kasih konflik yang memang seputaran tentang Islam, pastinya akan relate dan pastinya bakal ngefeel. Nah, kalau misalnya kamu nulisnya tentang geng motor kayak Dilan tadi, kira-kira orang yang sayang sama geng motor itu siapa? Gitu loh maksudnya. Jadi kita ambil salah satu atau beberapa khas seseorang. Misalnya tadi anak sekolah tuh jajannya makan bakso, anak sekolah tuh naik motor. Nah, kita ambil anak sekolah ya berarti bikinnya relate sama anak sekolah. Kalau tadi bikinnya ceritanya tentang Islam-Islami, ya berarti syariat Islamnya yang kayak gimana? Supaya relate sama orang-orang yang suka di situ. Kalau fantasi, kalau horor, kalau superhero, sama kayak gitu. Pasti ada pecintanya dan pasti ada yang relate sama cerita yang kayak gitu. Jadi tentuin dulu nih, kamu mau ke siapa pembacanya, relatein ke pembacanya juga. Relatein maksudnya paham gak sih? Paham lah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini pamungkas. Yang keempat ini adalah kamu nulis pakai kata-kata yang menggunakan panca indera. Gimana tuh maksudnya? Jadi misalnya adegannya di kelas. Di kelas itu kan bukan cuma saya sama kamu. Bukan cuma karakter pertama dan karakter utama maksudnya. Dan karakter kedua. Bukan kayak gitu kan karakter kedua. Apa sih maksudnya? Maksudnya bukan cuma dua karakter utama gitu loh maksudnya. Enggak kan, di situ ada temennya, di situ ada tembok, di situ ada foto pahlawan misalnya. Ada foto presiden, ada guru, ada tas, dan lain sebagainya. Panca inderanya dijabarin. Tanpa dicontohin pun pasti kamu paham gimana cara menggunakan panca indera. Jadi bukan cuma dialog doang, tapi ada narasinya yang menggambarkan seluruh kelasnya. Itu kalau di kelas, kalau di rumah, kalau di kamar, kalau di perpus, kalau di lapangan, dan sebagainya, kamu udah tahu juga kayak gimana dunianya. Ini sering banget sih sebenarnya saya bahas di manapun. Bahas dunianya secara detail. Kenapa kayak gitu? Ngerasa nih, pembaca bakalan ngerasa, bakalan dapat feel-nya kalau misalnya kamu nulisnya kayak gitu. Karena kalau ngomongin feel bukan cuma sedih, tapi happy juga, ngerasa gue banget. Yang kayak gitu-gitu juga disebut ngefeel sebenarnya. Jadi kalau kamu pesimis nggak bisa nulis yang ngefeel, ikutin pacarin aja. Tapi jangan pesimis yang gimana-gimana ya. Tetap tulis aja, nanti bakal tahu respon dari yang lainnya. Kita recap ya, bikin cerita yang ngefeel ke pembaca. Yang pertama, nulisnya pakai hati. Yang kedua, bikin karakter yang dicintai. Yang ketiga, relate. Dan yang keempat, salah yang keempat gini. Yang keempat adalah tulis pakai panca indera. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh di bawah. Kalau mau request konten juga boleh di bawah. Jangan lupa follow Instagram, TikTok juga. Subscribe juga di Kare. Semuanya di Kare ya, DHIKAREY. Terima kasih sudah nyimak. Cukup sekian. Bye.